Di awal film, kita diperlihatkan dengan geng Gokurakucho, yaitu geng terkuat nomor 3 di kota Hiroshima yang sedang terlibat konflik dengan geng Cash. Konflik tersebut dikarenakan geng Gokuraku yang menyerang geng Cash terlebih dahulu, yang dimana perintah penyerangan itu dari ketua geng Gokuraku yang bernama Toshi. Akan tetapi penyerangan itu tidak diketahui oleh Yoji, dan Yoji ini merupakan orang terkuat nomor 2 di geng Gokuraku. Dan Yoji ini mempunyai dua sahabat, mereka bernama Hisa dan Eiji. Yoji marah dengan tindakan Toshi yang tidak memberitahunya terlebih dahulu. Akan tetapi Toshi malah menjawab alasannya menyerang geng lain untuk menjadikan geng Gokuraku agar menjadi geng terkuat di kota Hiroshima. Adegan berpindah ke anak pindahan yang bernama Tsukasa, dan Tsukasa ini sedang dipalak oleh segerombolan anak SMA. Untungnya di saat itu juga Yoji dan kedua temannya datang menolong. Melihat ada anggota geng Gokuraku, mereka pun takut dan kabur. Namun karena mereka kabur, Tsukasa jadi kehilangan hadiah yang sudah mereka palak tadi. Padahal hadiah itu akan diberikan ke wanita yang dia sukai, dan wanita itu bernama Kumi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Kumi lari karena ada gangster yang mengejarnya. Tsukasa ingin menolong Kumi, namun dia dihentikan oleh Yoji. Yoji yang kasihan pada Tsukasa karena habis dipalak, dia pun mengajak Tsukasa ke kafe tempat Kumi bekerja, dan di sana juga merupakan tempat nongkrong Yoji dan teman-temannya. Di kafe, Yoji dan teman-temannya memberitahu siapa mereka yang sebenarnya pada Tsukasa. Namun ternyata Tsukasa tidak tahu apa-apa soal gangster dan siapa yang memegang kota Hiroshima. Saat mereka sedang ngobrol, Yoji mendapat telepon yang memberi kabar kalau anggota geng Gokuraku kembali dihajar oleh geng Cash. Melihat teman-temannya terluka, Yoji ingin mendatangi geng Cash untuk meminta maaf karena memang geng Gokuraku yang salah duluan. Namun Toshi malah marah pada Yoji karena Toshi menganggap tindakan Yoji akan mempermalukan nama geng Gokuraku. Toshi pun mengajak anggota geng Gokuraku yang lain untuk membalas geng Cash. Karena hal itu, Eiji dan Hisa kecewa pada Yoji, yang dimana Yoji ini merupakan orang terkuat nomor 2 di geng. Akan tetapi, dia tidak bisa menghentikan tindakan egoisnya Toshi. Keesokan harinya, Tsukasa secara tidak sengaja dia bertemu dengan Yoji. Dan di saat itu juga mereka melihat Kumi yang sedang diculik oleh gangster. Yang ternyata gangster tersebut adalah anggota Gokuraku. Melihat itu, Tsukasa mau menolongnya, namun dia kembali dihentikan oleh Yoji. Akan tetapi kali ini Tsukasa tetap nekat untuk menyelamatkan Kumi. Tsukasa pun sampai di markas Gokuraku, dan dia menyuruh mereka untuk melepaskan Kumi. Namun karena hal itu, Tsukasa malah berakhir dipukuli oleh anggota Gokuraku dengan sangat mudah. Sementara itu, Yoji dan kedua temannya hanya bisa diam saja melihat Tsukasa dipukuli. Toshi mengajak Kumi untuk pergi, namun karena Kumi tidak mau, Toshi pun menamparnya. Melihat Kumi ditampar, Tsukasa akhirnya memiliki alasan untuk bertarung. Dia bangkit dan sifatnya berubah menjadi barbar. Tsukasa menantang semua anggota Gokuraku, dan dia mengejar mereka semua dengan mudah. Melihat itu, Yoji, Hisa, dan Eiji mereka kaget. Ternyata Tsukasa sangat kuat dan dia bukan kaleng-kaleng. Ketika Tsukasa sudah berhadapan dengan Toshi, Yoji dan kedua temannya memutuskan untuk membantu Tsukasa. Dan akhirnya Tsukasa berhasil mengalahkan Toshi. Tsukasa pun senang karena bisa menyelamatkan Kumi. Akan tetapi, di sini Tsukasa dibuat terkejut. Ternyata Kumi adalah adiknya Toshi. Padahal Tsukasa menganggap Toshi ingin menculik Kumi. Namun ternyata Toshi hanya ingin membawa Kumi kembali ke rumah karena sebelumnya Kumi telah kabur dari rumah.
Setelah kekalahannya, Toshi memutuskan untuk meminta maaf pada geng Cash dan dia mengundurkan diri sebagai ketua geng Gokuraku. Kemudian Yoji mendatangi Tsukasa dan memberitahu mulai dari sekarang Tsukasa lah yang akan menjadi ketua geng Gokuraku. Karena peraturannya jika ada orang yang mengalahkan ketua geng sebelumnya, maka orang itu akan menjadi ketua geng yang baru. Namun Tsukasa tidak senang mendengar hal itu karena tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan Kumi. Keesokan harinya, Eiji menemui pacarnya yang bernama Mika. Dan Mika ini adalah anggota dari geng Nek. Dan geng Nek adalah geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ketua geng Nek melihat mereka berdua. Dan nama ketua geng Nek adalah Hiro. Hiro berencana akan menyerang geng Gokuraku karena mereka sudah melanggar peraturan, di mana peraturan tersebut adalah setiap geng tidak boleh berpacaran dengan anggota dari geng lain. Suatu ketika, saat sedang nongkrong di kafe, Yoji mendapat telepon yang memberi kabar kalau geng Gokuraku telah diserang oleh geng Nek. Mendengar kabar itu, mereka pun segera ke markas. Tsukasa dan yang lain pun masih bingung alasan kenapa geng Nek menyerang Gokuraku. Dan di sini terlihat, Eiji masih belum memberitahu kalau dialah sumber masalahnya. Sementara itu di markas geng Nek, Hiro menyuruh anak buahnya untuk membawa Mika ke hadapannya karena Mika telah melanggar peraturan. Dan di sini Mika memberi pembelaan. Waktu pertama bertemu dengan Eiji, dia tidak tahu kalau Eiji adalah anggota dari geng Gokuraku. Setelah kejadian tadi, Mika menelpon Eiji dan Eiji meminta ke Mika untuk saat ini mereka tidak saling bertemu terlebih dahulu karena Eiji tidak ingin geng Gokuraku tahu soal hal ini. Akan tetapi, Hisa yang tidak sengaja di belakangnya mendengar percakapan mereka. Keesokan harinya, Hisa memberitahu ke Yoji, dan Yoji pun marah pada Eiji karena telah melanggar peraturan. Dan Yoji menyuruh Eiji untuk segera memutuskan Mika agar geng Gokuraku tidak diserang oleh geng Nek. Eiji pun pergi dengan perasaan bingung antara memilih teman atau pacar. Tsukasa yang melihat kejadian itu, dia memutuskan untuk menemui Eiji. Tsukasa bertemu Eiji, dan Eiji menceritakan kisah pertemuannya dengan Mika. Mendengar cerita dari Eiji, Tsukasa memberi saran pada Eiji untuk tidak memutuskan Mika. Namun Eiji tetap bersikeras akan memutuskan Mika karena dia tidak ingin geng Gokuraku diserang oleh geng Nek hanya gara-gara dirinya. Keesokan harinya, Eiji menelpon Yoji dan dia meminta maaf karena telah melibatkan geng Gokuraku dalam masalah ini. Setelah itu, Eiji pergi ke markas geng Nek seorang diri untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan di sisi lain, Tsukasa sedang ke kafe, namun dia tidak melihat teman-temannya nongkrong di sana. Kumi pun memberitahu kalau Hisa dan Yoji pergi setelah mendapat telepon dari Eiji. Sementara itu di markas geng Nek, Eiji sedang diajar habis-habisan. Yoji dan Hisa yang ada di sana mau menolong, akan tetapi mereka dilarang oleh Eiji karena Eiji ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak lama kemudian, Tsukasa datang. Tsukasa dengan berani dia menolak peraturan tersebut. Karena untuk apa peraturan ada jika hanya membuat hati menderita. Dan dia juga berkata, jangan pernah mengurusi percintaan orang lain. Hiro pun sadar kalau orang yang ada di hadapannya adalah ketua geng Gokuraku yang baru. Dan atas ucapan dari Tsukasa, Yoji dan Hisa pun akhirnya akan membantu Eiji untuk memperjuangkan cintanya. Dan pertempuran pun dimulai. Dan dalam pertempuran ini, Tsukasa berhasil mengalahkan Hiro. Akan tetapi, Tsukasa malah bersujud dan meminta ke Hiro agar mengizinkan Mika dan Eiji untuk pacaran. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Mika dan Eiji. Dan karena dirinya kalah, pada akhirnya Hiro pun mengizinkan mereka untuk pacaran. Tidak lama kemudian, Erika yang merupakan pacarnya Hiro datang. Erika berkata, tujuan aturan itu dibuat, sebenarnya Hiro tidak ingin jika Erika direbut oleh pria dari geng lain. Mendengar itu, Hiro malah jadi salting. Sementara itu, di tempat lain, kabar Tsukasa yang merupakan ketua geng Gokuraku yang baru telah mengalahkan Hiro sudah didengar oleh geng Beast yang dipimpin oleh Dano. Di mana geng Beast ini adalah geng terkuat nomor 1 di kota Hiroshima dengan anggota sampai 3.000 orang. Dan di sini Dano juga memiliki pacar yang bernama Kaori.
Setelah mendengar kabar tersebut, geng Beast memulai pergerakan untuk memperluas wilayah mereka dengan cara mengalahkan geng-geng lain di kota Hiroshima. Dan geng Beast juga berencana akan mengalahkan geng Gokuraku, yang dimana geng Gokuraku sudah menjadi peringkat nomor 2 setelah mengalahkan geng Knight. Sedangkan di sisi lain, Tsukasa ini orang yang tidak peduli tentang menguasai wilayah, dan bahkan dia tidak peduli kalau dirinya adalah ketua geng Gokuraku yang saat ini sudah menjadi geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Kembali ke geng Beast, mereka sudah memulai rencana mereka dengan mengalahkan geng-geng kecil dan menjadikan geng yang sudah mereka kalahkan menjadi anggotanya. Namun pada rencana kali ini, geng Beast sementara dipimpin oleh Kaori, karena Dano tidak mau bergerak jika tidak ada lawan yang sebanding dengannya. Geng Beast sendiri memiliki 2 eksekutif, mereka adalah Kazu dan Sakuragi. Namun dalam rencana kali ini, Sakuragi lebih unggul dalam merebut wilayah kekuasaan. Setelah pertemuan tadi, Sakuragi meminta izin pada Kazu, yang dimana Kazu ini adalah orang terkuat nomor 2 di geng Beast. Dan sedangkan Sakuragi adalah yang terkuat nomor 3. Sakuragi bilang ingin menyerang geng Gokuraku. Namun Kazu melarangnya dikarenakan Yoji, Eiji, dan Nisa adalah teman Kazu sewaktu SMP dulu, dan Kazu tidak ingin bertarung dengan temannya. Kazu pun menemui temannya di Gokuraku, dan dia mengajak Yoji dan yang lainnya agar bergabung dengan geng Beast. Alasan Kazu mengajak geng Gokuraku untuk bergabung karena Kazu tidak ingin teman-temannya diserang oleh geng Beast. Kemudian saat mereka berempat kembali ke markas, mereka melihat anggota geng mereka yang habis diajar oleh geng Beast. Yoji pun berpikir kalau Kazu telah menjebaknya karena dengan tidak ada dirinya, mereka bisa mengalahkan geng Gokuraku dengan mudah. Yoji menelpon Kazu untuk meminta penjelasan, namun Kazu tidak mengetahui apapun soal penyerangan tersebut. Dan ternyata dalang dibalik penyerangan ini adalah Sakuragi. Keesokan harinya saat di kafe, mereka berencana untuk menolak tawaran bergabung dan lebih memilih untuk melawan geng Beast. Di saat itu juga Erika datang. Dia memberitahu kalau dulu Hiro pernah menantang Dano, akan tetapi Hiro dapat dikalahkan oleh Dano. Mendengar itu, Yoji dan teman-temannya menjadi bimbang antara memilih melawan atau bergabung. Sementara itu di markas geng Beast, Kazu mengumumkan kalau geng Beast sudah cukup untuk menaklukkan geng lain di kota Hiroshima. Namun Sakuragi tidak terima karena geng Beast belum mengalahkan geng Gokuraku. Sakuragi memanas-manasi anggota yang lain untuk menaklukkan geng Gokuraku. Di sisi lain, saat Tsukasa dan Yoji sedang ngobrol di jalan, Yoji mendapat pesan dari Kazu untuk mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Yoji pun berpamitan pada Tsukasa untuk menemui Kazu. Sesampainya Yoji di tempat ketemuan, ternyata tidak ada Kazu di sana, dan malah ada Sakuragi dan anggota geng Beast yang lain. Sakuragi menjebak Yoji dengan mengirim pesan lewat HP-nya Kazu. Sakuragi pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyok Yoji. Sementara itu, Tsukasa yang mau ke kafe, dia bertemu dengan Kazu. Tsukasa heran kenapa Kazu tidak menemui Yoji. Mendengar itu, Kazu bingung karena dia tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya Kazu sadar kalau Yoji telah dijebak oleh Sakuragi. Kazu dan Tsukasa pun segera pergi untuk menyelamatkan Yoji. Sesampainya mereka di sana, mereka sudah melihat Yoji yang sedang diajar. Kazu pun marah pada Sakuragi karena telah berbuat curang. Dan tanpa basa-basi, Tsukasa langsung memukul Sakuragi. Dan di sini akhirnya Tsukasa mengakui kalau dirinya adalah ketua geng Gokuraku dan dia menegaskan akan melindungi teman-temannya. Karena Tsukasa sudah memukul Sakuragi, maka hal itu menandakan geng Gokuraku menantang geng Beast. Sakuragi menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tsukasa. Sedangkan di sisi lain, Kaori memberitahu ke Dano, perselisihan Tsukasa dan geng Beast sudah dimulai. Dano pun memutuskan untuk keluar agar bisa melihat Tsukasa. Di luar, Dano melihat Tsukasa yang sudah mengalahkan semua anak buahnya. Sementara Tsukasa yang melihat Dano, dia langsung menyerangnya. Akan tetapi, ternyata serangan Tsukasa hanya bisa membuat Dano mundur satu langkah saja. Dan karena serangan dari Tsukasa, Dano kembali semangat karena ternyata ada orang yang sebanding dengannya. Saat Dano mau menyerang, tiba-tiba terdengar bunyi sirene polisi. Dan karena hal itu, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dano yang semangat bertarungnya mulai kembali, dia mengumpulkan semua anggotanya untuk menyerang geng Gokuraku.
Sebelum penyerangan, Kazu menelpon Yoji untuk mengajak ketemuan. Kazu mengucapkan terima kasih karena semangat bertarung Dano sudah kembali, dan Tsukasa lah yang membuat Dano kembali bersemangat hanya karena satu pukulan. Selain itu, Kazu juga menyuruh Yoji, Hisa, dan Eiji untuk keluar dari geng Gokuraku. Karena target Dano sebenarnya bukanlah geng Gokuraku, melainkan hanyalah Tsukasa. Namun jika Yoji tidak mau keluar, maka Kazu tidak akan segan-segan untuk melawan mereka semua. Setelah pertemuan itu, Yoji memberitahu ke Hisa dan Eiji kalau geng Beast akan segera menyerang geng Gokuraku. Mereka bertiga akan menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan Tsukasa. Karena mereka tidak ingin Tsukasa terlibat dalam permasalahan gangster yang sebenarnya dari awal Tsukasa hanyalah seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Kumi juga mendengar percakapan mereka. Keesokan harinya, geng Beast yang dipimpin oleh Dano menuju ke markas geng Gokuraku. Namun di sana hanya ada Yoji, Hisa, dan Eiji. Geng Beast yang melihat itu, mereka marah karena merasa diremehkan dan pertempuran pun dimulai. Di sisi lain, Tsukasa sedang berada di kafe, namun di sana tidak ada teman-temannya. Awalnya Tsukasa senang karena bisa berduaan dengan Kumi. Namun tidak lama kemudian, Tsukasa menyadari sifat Kumi hari ini yang sangat aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu. Yang sebenarnya, Kumi mendengarkan percakapan Yoji dan teman-temannya kalau mereka akan melawan geng Beast tanpa Tsukasa. Tidak lama kemudian, Mika dan kedua temannya datang ke kafe. Kedatangan Mika karena dia khawatir pada Eiji karena dia mendengar rumor kalau geng Beast akan menyerang geng Gokuraku. Dan akhirnya Tsukasa sadar kalau Kumi telah menyembunyikan hal ini dari dirinya. Tsukasa pun segera bergegas ke tempat pertempuran. Sementara itu, di tempat pertempuran, Yoji akan duel by one melawan Kazu. Sedangkan Hisa dan Eiji, mereka menghadapi anggota geng Beast yang lain dan mereka juga terlihat sudah kewalahan karena musuhnya terlalu banyak. Oleh karena hal itu, mereka bertiga terlihat tidak sanggup untuk melanjutkan pertarungan. Tidak lama kemudian, Tsukasa datang. Tsukasa bilang kedatangannya demi melindungi teman-temannya. Dan karena hal itu, Yoji, Hisa, dan Eiji mendapat semangat kembali untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dan akhirnya Tsukasa berhadapan langsung dengan Dano. Dalam pertarungan mereka, kita bisa melihat Tsukasa, dia bisa menjadi kuat dan bahkan bisa mengimbangi Dano dikarenakan semangatnya untuk melindungi teman-temannya. Pertarungan mereka akhirnya hampir mencapai puncak dan mereka berdua menyiapkan pukulan terakhir. Akan tetapi saat Tsukasa menyiapkan serangan, dia malah dipukul Sakuragi dari belakang dengan sebuah kayu. Melihat tindakan Sakuragi, Dano langsung memukulnya sampai terjatuh. Dan Dano juga meminta maaf pada Tsukasa karena perbuatan curang anak buahnya. Dan akhirnya pertempuran ini pun berakhir tanpa pemenang. Oke. Setelah pertarungan dengan geng Beast, Yoji dan yang lainnya merasa kalau geng Gokuraku masih kurang kuat karena masih kekurangan anggota. Mereka pun melakukan audisi untuk mencari anggota baru. Akan tetapi, dari audisi tersebut, ternyata tidak ada yang cocok. Di saat gengnya sibuk mencari anggota baru, Tsukasa malah melamar pekerjaan di kafe tempat Kumi bekerja. Akan tetapi, dia ditolak oleh pemilik kafe. Berselang beberapa saat, ada wanita cantik ke kafe, dan wanita itu bernama Aoi. Dan tanpa diduga, ternyata Tsukasa kenal dengan Aoi, yang dimana Aoi ini adalah teman Tsukasa sewaktu kecil. Aoi sendiri ke kota Hiroshima tujuannya untuk wisata sekolah. Aoi juga menceritakan ke yang lainnya kalau sewaktu kecil, Aoi dan Tsukasa memiliki sahabat yang bernama Shinichi. Dan Shinichi ini sewaktu kecil, dia selalu melindungi Tsukasa dari anak-anak nakal. Namun karena hal itu, Shinichi malah yang gantian dibully. Melihat Shinichi dibully, Tsukasa pun marah dan memukuli anak-anak nakal tersebut. Setelah bercerita cukup lama, Aoi berpamitan untuk pergi.
Saat malam hari, Hiro bertemu dengan Hisa. Mereka pun ngobrol dan di sini ternyata Hisa adalah temannya Hiro. Dan dulu Hisa juga pernah bergabung dengan geng Neck. Dalam perbincangan mereka, Hisa memutuskan akan keluar dari geng Gokuraku dan akan kembali bergabung dengan geng Neck. Hal itu dilakukan Hisa untuk membalas kebaikan Hiro. Keesokan harinya, Tsukasa bertemu dengan Aoi. Mereka pun ngobrol dan di sini Aoi tidak menyangka kalau Tsukasa akan bergabung dengan gangster. Padahal dulu waktu SMA, Tsukasa melarang Shinichi untuk bergabung dengan para gangster. Pada waktu itu, Tsukasa ingin menghampiri para gangster yang membuli seseorang. Namun ternyata Shinichi juga ikut rombongan gangster tersebut. Tsukasa ingin menolong anak itu dari gangster, namun Shinichi melarangnya. Dan semenjak Tsukasa pindah ke Hiroshima, Tsukasa tidak pernah berhubungan lagi dengan Shinichi. Tsukasa menanyakan kabar Shinichi ke Aoi, dan Aoi memberitahu kalau Shinichi berada di rumah sakit karena diajar oleh gangster yang selalu bersamanya. Yang ternyata tujuan Shinichi bergabung dengan gangster itu karena dia ingin mengejar mereka, karena Shinichi tidak tahan melihat mereka yang selalu membuli orang yang lebih lemah. Malam harinya, Eiji memberi kabar ke Yoji kalau geng Neck telah merekrut anggota baru yang sangat kuat. Dan anggota baru itu bisa mengalahkan 5 anggota geng Neck sendirian. Di saat itu juga Hisa datang. Dan dia bilang kalau dia memutuskan untuk keluar dari geng Gokuraku dan akan bergabung dengan geng Neck. Mendengar itu, Eiji dan Yoji marah karena Hisa meninggalkan gengnya di saat sedang genting. Sementara itu di tempat lain, Hiro sedang karaokean dengan cewek-cewek dolar kuning. Di saat Hiro sedang karaokean, ternyata ada anggota geng Neck yang memulai pergerakan untuk menghancurkan geng Gokuraku tanpa sepengetahuan Hiro. Dan yang memimpin pergerakan itu adalah Kenzo. Mereka menculik satu persatu anggota geng Gokuraku, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Hisa. Mendengar hal itu, Yoji pun tahu kalau Hisa tidak terlibat dalam penculikan yang dilakukan oleh geng Neck. Sedangkan di sisi lain, Tsukasa yang berada di kafe seorang diri, dia mendapat pesan gambar yang menunjukkan teman-temannya yang sedang diculik. Dan ternyata mereka juga menculik Aoi. Melihat itu, Tsukasa bergegas untuk menolong mereka. Dan di tempat lain, Hisa sedang menjenguk ayahnya yang berada di rumah sakit. Dan dari sini terungkap fakta, ternyata alasan Hisa ingin bergabung ke geng Neck dikarenakan ternyata ayahnya Hisa dan ayahnya Hiro adalah sahabat. Mereka ingin anak mereka bersatu. Namun Hisa lebih memilih untuk bergabung dengan geng Gokuraku. Dan Hisa merasa ayahnya tidak menyukai kalau dirinya bergabung dengan geng Gokuraku. Oleh karena itu, dia akan pindah ke geng Neck. Di saat itu juga, ayahnya terbangun dan berkata ke Hisa, "Kau harus memilih jalanmu sendiri sesuai kata hatimu, dan tetaplah selalu membantu teman-temanmu." Setelah menjenguk ayahnya, Hisa diculik oleh geng Neck. Untungnya Hisa berhasil lolos dan dia menelpon Hiro untuk meminta penjelasan. Namun Hiro tidak mengetahui hal tersebut dan akhirnya Hiro sadar ternyata di tempat karaoke ada mata-mata dari Kenzo yang bertujuan agar Hiro tidak mengetahui rencananya. Sementara itu, di sisi lain, Tsukasa memilih menyelamatkan Aoi karena dia seorang wanita. Namun ternyata Aoi menjebak Tsukasa dengan memborgolnya. Dan di sini terungkap fakta, sebenarnya Aoi adalah anggota baru geng Neck yang sudah berhasil mengalahkan 5 orang sendirian. Dan Aoi juga terlibat dalam rencana Kenzo untuk menghancurkan geng Gokuraku. Alasan Aoi membantu Kenzo dikarenakan dia ingin membalas dendam pada Tsukasa. Hal itu dikarenakan Aoi merasa Tsukasa sudah meninggalkan Shinichi dan membiarkan Shinichi menderita, dihajar para gangster dan berakhir di rumah sakit. Sedangkan di tempat Yoji dan teman-temannya diculik, Hiro dan anggotanya yang setia sudah sampai di sana. Selain Hiro, ternyata Hisa juga ikut. Dan di sini Hisa memutuskan untuk tidak jadi bergabung dengan geng Neck dan akan tetap berada di geng Gokuraku. Mereka pun bergabung untuk mengalahkan Kenzo and the Gang dan berhasil mengejar mereka semua. Setelah berhasil menyelamatkan Yoji dan yang lainnya, Hisa bergegas untuk membantu Tsukasa. Ketika sampai di sana, Hisa melihat Tsukasa dengan kondisi yang sudah diborgol. Saat Hisa mau mendekat, Aoi mengancam akan menjatuhkan Tsukasa dan bilang jika ingin Tsukasa selamat, maka Hisa harus loncat dari gedung. Karena temannya dalam bahaya, Hisa pun rela melompat. Akan tetapi saat Hisa mau terjun, Tsukasa melarangnya dan mendorong Aoi hingga terjatuh dari gedung. Untungnya Tsukasa dengan gesit menyelamatkan Aoi. Tsukasa berhasil menarik Aoi dan Tsukasa menjelaskan kejadian sebenarnya tentang Shinichi. Bahwa tujuan Shinichi melawan para gangster adalah demi melindungi Aoi. Mendengar itu, Aoi menyesal dan meminta maaf pada Tsukasa. Keesokan harinya, ketiga sahabat itu reuni dan berkumpul kembali.
Setelah berhasil mengalahkan Kenzo and the Gang, geng Gokuraku dihebohkan dengan kedatangan kembali seseorang yang ditakuti dan dia biasa dikenal dengan julukan Iblis. Si Iblis ini dia bernama Yutaka dan dia terkenal dengan bisa mengejar para gangster dengan ilmu tinjunya. Selain itu, tinju Yutaka sangat kuat dan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Namun di Hiroshima ada satu orang yang bisa menandingi Yutaka dan dia adalah Dano. Dulu mereka pernah bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di kota Hiroshima. Namun dalam pertarungan mereka berakhir dengan hasil imbang. Akan tetapi setelah pertarungan mereka, Yutaka memutuskan untuk menjadi petinju profesional dan tidak akan menjadi gangster lagi. Sementara itu di markas geng Beast, anak buah mereka telah diserang oleh Yutaka. Awalnya Dano tidak percaya kalau penyerangan tersebut adalah tindakan Yutaka. Namun saat dia melihat bekas luka gores di wajah, akhirnya dia percaya kalau Yutaka pelakunya. Karena dalam pertarungan, Yutaka pasti meninggalkan bekas luka gores di wajah pada musuhnya. Keesokan harinya, ketika Tsukasa dan Kumi sedang kencan, mereka dicegat oleh dua preman. Di saat itu juga, Yutaka datang menolong dan dia memberikan luka gores di wajah pada mereka dengan tinjunya. Oleh karena hal itu, para preman jadi takut dan lari. Dan di sini Tsukasa belum tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah Yutaka. Tsukasa pun berterima kasih padanya. Berpindah ke Hiro, dia mendapat telepon dari Yutaka. Yutaka mengajak Hiro untuk bertemu di suatu tempat. Alasan Yutaka ingin bertemu dengan Hiro karena dia ingin bergabung dengan geng Neck. Namun tiba-tiba Shin berpindah ke Hiro yang sudah babak belur dan dirawat di rumah sakit. Tsukasa dan yang lain menjenguk Hiro dan mereka beranggapan kalau semua ini adalah ulah dari Yutaka karena mereka melihat ada luka gores di wajahnya Hiro. Sementara itu di markas geng Beast, para anggota mereka sudah banyak yang menjadi korbannya Yutaka. Melihat itu, Dano emosi pada Yutaka karena dulu waktu mereka imbang dalam duel, Yutaka berjanji pada Dano bahwa dia hanya akan menggunakan tinjunya di lapangan tinju. Namun ternyata Yutaka mengingkari janjinya dan membuat Dano bergerak untuk menemui Yutaka. Tsukasa yang mengetahui Dano akan menemui Yutaka, dia pun juga ikut ke sana karena Tsukasa merasa Yutaka bukanlah orang yang jahat. Di sisi lain, Dano dan Kazu sudah bertemu dengan Yutaka di sebuah gedung kosong. Dano pun langsung memukul Yutaka. Dano kecewa pada Yutaka karena telah mengingkari janjinya. Dan ketika mereka mau bertarung, Tsukasa datang untuk menghentikan pertarungan mereka. Namun Dano tetap bersikeras untuk bertarung dan Dano bertarung dengan Yutaka karena memiliki alasan untuk membalaskan anak buahnya yang sudah diajar oleh Yutaka. Sementara itu, Tsukasa tidak menyerah untuk menghentikan pertarungan mereka. Tsukasa memberikan kata-kata mutiara sehingga mereka tidak jadi bertarung. Namun di saat itu juga muncul Ogi yang merupakan anggota geng Beast bersama anak buahnya. Mereka semua memutuskan untuk keluar dari geng Beast dan membentuk geng baru yang dipimpin oleh Yutaka. Melihat itu, Dano, Tsukasa, dan yang lain pun mereka kaget karena Yutaka kembali menjadi gangster. Keesokan harinya, geng Gokuraku sedang membahas tentang geng Yutaka yang sudah berhasil memperluas wilayah mereka. Namun anehnya, di geng Yutaka, yang memberi perintah bukanlah Yutaka, melainkan adalah Ogi. Yoso! Di saat itu juga ada polisi yang datang dan dia bernama Iwa. Tujuan kedatangan Iwa untuk mencari Yutaka karena Yutaka sekarang menjadi buron setelah dituduh melakukan tindakan pembunuhan. Oleh sebab itu, Yutaka yang sebelumnya dari kota Osaka sekarang dia lari ke kota Hiroshima. Sementara itu, Kazu mendapat telepon dari Ogi. Ogi mengajak geng Beast untuk bergabung dengan geng Yutaka. Namun tentu saja, Kazu menolak tawaran tersebut. Dan di saat itu juga, Kazu mendapat kabar kalau Dano telah menghilang. Yang dimana sebenarnya, Dano pergi ke kota Osaka, tepatnya di tempat Yutaka berlatih tinju. Dan Dano menemui pelatihnya, Yutaka. Berpindah ke rumah sakit, Tsukasa dan teman-temannya menemui Hiro dan melarangnya untuk membalas dendam karena kondisi Hiro yang masih terluka. Tsukasa bilang mereka yang akan membalas perbuatan Yutaka. Namun Hiro bilang yang menyerangnya bukanlah Yutaka, melainkan adalah Ogi dan anak buahnya. Sementara itu, Ogi dan anak buahnya, mereka berencana akan menguasai Hiroshima dengan memanfaatkan nama Yutaka. Mereka bertujuan untuk mengadu domba antara Yutaka dan Dano. Setelah Dano berhasil dikalahkan, maka Ogi akan memasukkan Yutaka ke penjara. Dan dengan itu, maka Ogi yang akan menjadi yang nomor 1 di kota Hiroshima. Di saat itu juga, geng Gokuraku mendengar hal tersebut dan terjadilah pertarungan.
久しぶりじゃのう。Geng Gokuraku mengalahkan mereka semua dengan mudah, dan mereka bergegas menemui Yutaka. Di saat itu juga, Dano juga datang, dan dia menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang Yutaka, yang didapatkannya dari pelatih Yutaka di kota Osaka. Jadi Yutaka ini telah dijebak oleh seseorang agar terlihat seolah-olah dia melakukan pembunuhan. Yutaka pun memilih kabur dari polisi, dan saat dia menemui pelatihnya untuk menceritakan kebenaran, istri pelatihnya tidak mempercayai Yutaka karena dia dulu adalah mantan gangster. Oleh sebab itu, Yutaka lebih memilih untuk bersembunyi di kota Hiroshima. Walaupun mereka sudah tahu kebenarannya, namun Yutaka tetap tidak mau menjelaskan ke kantor polisi karena dia takut jika polisi tidak percaya dengannya. Ketika Yutaka mau pergi, Tsukasa memberikan khotbah no jutsu pada Yutaka, dan Dano juga memberi Yutaka sarung tinju dari pelatihnya. Dano juga bilang kalau pelatihnya percaya pada Yutaka dan berharap Yutaka akan kembali lagi berlatih tinju. Atas dukungan dari Dano dan yang lainnya, Yutaka memutuskan untuk ke kantor polisi dan menjelaskan semuanya. Dan Yutaka akan kembali berlatih tinju agar menjadi petinju profesional. Keesokan harinya di markas geng Gokuraku, Inspektur Iwa datang ke sana. Dia memberitahu kalau pelaku yang telah menjebak Yutaka sudah tertangkap. Alasan Inspektur Iwa mencari Yutaka sebelumnya, sebenarnya dia hanya ingin bertanya pada Yutaka di mana rumah orang yang menjebaknya. Dan dengan ini Yutaka dinyatakan tidak bersalah. Part ketiga dibuka dengan ditunjukkannya seorang pemuda yang bernama Sasaki, dan dia baru bebas dari penjara. Alasan Sasaki di penjara dikarenakan dulu dia pernah membantai semua murid di sekolahnya. Di sisi lain, Inspektur Iwa yang mengetahui Sasaki sudah keluar dari penjara, dia khawatir karena takut jika Sasaki berulah kembali. Setelah bebas dari penjara, Sasaki menemui sebuah geng di Hiroshima, dan mereka bernama geng STP. Geng STP dipimpin oleh Ryuji, dan wakilnya adalah Ishimoto. Sementara itu, di tempat lain, Tsukasa sedang bersama Kumi, dan kini mereka sudah resmi berpacaran. Ketika kembali ke markas, Tsukasa meminta Yoji untuk mengajarinya berciuman. Yoji tidak mau, akan tetapi Hisa dan Eiji memaksa Yoji agar membantu Tsukasa berciuman. Malam harinya, ketika Yoji sedang di jalan, dia melihat beberapa anggota geng Nek yang habis diajar. Yoji pun memberitahukan kejadian semalam pada teman-temannya, dan mereka beranggapan mungkin geng Nek sedang berselisih dengan geng Beast. Sementara itu, di markas geng Nek, mereka marah karena anggota mereka telah diajar, dan tidak lama kemudian, geng STP mendatangi markas geng Nek. Ryuji sebagai ketua geng STP, dia mengaku kalau yang mengajar anggota geng Nek di jalan adalah gengnya. Mendengar itu, para anggota geng Nek marah dan terjadi pertarungan. Akan tetapi dalam pertarungan ini, geng Nek disapu bersih oleh geng STP. Sementara itu, Hiro yang berada di rumah sakit, dia tidak bisa tinggal diam melihat geng Nek dikalahkan. Namun karena kondisinya masih terluka, Erika menyuruh Hiro untuk tetap tenang. Berpindah ke geng STP, ternyata Ryuji tidak terlalu suka dengan Sasaki. Dan Ryuji beranggapan dia bisa menaklukkan kota Hiroshima tanpa bantuan Sasaki. Namun di sisi lain, ternyata Ishimoto dia sangat mengagumi Sasaki. Dan Ishimoto ingin geng STP dipimpin oleh Sasaki. Di saat yang lainnya khawatir dengan penyerangan STP, berbeda dengan Tsukasa yang masih asik pacaran bersama Kumi. Di tempat lain, tepatnya di markas geng Beast, mereka juga sedang khawatir karena geng STP sudah mulai menyerang para anggotanya. Dan selain itu, mereka juga mendapat kabar kalau Dano sedang tidak ada. Yang dimana Dano ternyata ke pelabuhan karena mendapat tantangan duel 1 lawan 1 dari Ryuji. Di sini Dano belum mengetahui siapa Ryuji dan apa itu geng STP. Namun setelah Ryuji memberitahu kalau geng STP sudah mengalahkan geng Nek, Dano pun tertarik untuk bertarung dengan Ryuji. Kembali ke markas geng Beast, mereka didatangi geng STP yang dipimpin oleh Ishimoto. Mereka pun bertarung dan tanpa diduga geng STP berhasil lebih unggul dalam pertarungan.
Sementara itu, Dano dan Ryuji, mereka bertarung dengan sangat sengit. Namun di akhir pertarungan, Dano malah dipukul oleh Sasaki dari belakang, sehingga membuatnya pingsan. Sementara itu, Yuji ke markas geng Beast untuk bertemu dengan Kazu. Namun sesampainya di sana, dia melihat geng Beast yang sudah dikalahkan. Tidak lama kemudian, Ishimoto datang dan memberitahu ke Yuji, target mereka selanjutnya adalah geng Gokuraku. Setelah mengalahkan dua geng terkuat di Hiroshima, geng STP semakin populer dan anggotanya semakin banyak. Mereka pun segera bertujuan untuk mengalahkan geng Gokuraku. Tsukasa yang habis pulang pacaran, dia diberitahu teman-temannya kalau geng Beast telah dikalahkan oleh geng STP. Mendengar itu, Tsukasa pun kaget dan terlihat tidak percaya. Keesokan harinya, Yuji bertemu dengan Kazu, dan Kazu memperingati ke Yuji untuk berhati-hati dengan geng STP. Dan benar saja, ketika Yuji kembali ke markas, dia melihat anggota Gokuraku sudah diajar oleh geng STP. Selain itu, geng STP juga meninggalkan surat tantangan untuk datang ke pelabuhan. Yuji pun akan ke sana, namun dia dihentikan oleh Tsukasa, dan Tsukasa menyuruh untuk jangan terburu-buru. Akan tetapi, Yuji yang sudah sangat emosi, dia tidak bisa tinggal diam, dan dia tetap akan pergi ke pelabuhan bersama anggota Gokuraku yang lain. Geng STP menunggu di pelabuhan dengan dipimpin oleh Ishimoto. Mereka pun bertarung. Dan singkat cerita, mereka semua sudah tumbang kecuali Yuji dan Ishimoto. Namun di saat itu juga, Sasaki datang dan dia menendang lehernya Yuji sehingga membuatnya pingsan. Sementara itu, Tsukasa yang berada di markas sendirian, dia didatangi oleh Ryuji. Ryuji mengajak Tsukasa untuk bertarung. Namun di sini, Tsukasa terlihat tidak mau bertarung karena dia tidak memiliki alasan untuk bertarung. Tidak lama kemudian, Sasaki datang dengan menyeret Yuji yang sudah pingsan. Melihat itu, Tsukasa marah dan sekarang dia punya alasan untuk bertarung. Tsukasa menyerang Sasaki. Namun di saat itu juga Inspektur Iwa datang. Dan karena kedatangan Inspektur Iwa, Sasaki dan Ryuji memilih untuk pergi. Setelah kejadian tadi, Ryuji marah pada Sasaki karena Sasaki selalu mengganggu dirinya ketika duel 1 lawan 1. Dan akhirnya mereka pun bertarung untuk menentukan siapa ketua geng STP. Dalam pertarungan itu, Ryuji ternyata memiliki penyakit jantung. Oleh karena itu, dia dapat dikalahkan oleh Sasaki. Sasaki mendatangi markas STP dan memberitahu kalau dirinya sudah mengalahkan Ryuji. Maka dengan itu, semua anggota mengakui kalau sekarang ketua STP adalah Sasaki. Di tempat lain, Kumi yang sedang menjenguk Yuji di rumah sakit, dia bertemu dengan Tsukasa. Kumi yang mendapat kabar kalau geng STP akan menyerang geng Gokuraku, dia pun memohon pada Tsukasa untuk tidak bertarung lagi. Hal itu karena Kumi sangat khawatir pada Tsukasa. Karena Tsukasa tidak ingin membuat Kumi khawatir, akhirnya Tsukasa memutuskan untuk menuruti kemauan Kumi tersebut. Sementara itu, di markas geng Nek, mereka sangat ingin membalas perbuatan geng STP. Namun mereka akan menunggu Hiro agar sembuh terlebih dahulu. Hal yang sama juga dirasakan oleh geng Beast. Sakuragi tidak sabar untuk membalas geng STP. Namun Kaori memperingatkan untuk berhati-hati dan lebih baik menunggu Dano kembali. Sedangkan di Gokuraku, Eiji dan Nisa, mereka juga tidak sabar untuk membalas STP. Akan tetapi, Tsukasa menyuruh mereka untuk menunggu Yuji agar sembuh terlebih dahulu. Eiji dan Nisa menyadari kalau dari awal Tsukasa tidak ada niatan untuk bertarung dengan STP. Selain itu, Tsukasa menjadi ketua geng Gokuraku bukanlah berasal dari kemauannya sendiri, dan mereka menyesal telah melibatkan Tsukasa dalam masalah gangster. Di hari berikutnya, Ishimoto meminta Sasaki untuk melakukan penyerangan pada Gokuraku. Namun, Sasaki tidak tertarik karena jika Tsukasa tidak marah, dia tidak akan bertarung dengan serius. Mendengar itu, Ishimoto mempunyai ide untuk membuat Tsukasa marah.
俺にいい考えがあります。 Beberapa saat kemudian, Tsukasa mendatangi kafe tempat Kumi bekerja, yang dimana tempat itu sudah rusak. Inspektur Iwa yang ada di sana meyakini kalau pengrusakan ini adalah ulah Sasaki dan anak buahnya. Untungnya dalam pengrusakan itu, Kumi selamat dan hanya terluka ringan. Di saat itu juga, Tsukasa mendapat telepon dari Ishimoto yang mengajaknya untuk tawuran. Tsukasa pun mendatangi markas Gokuraku dan di sana sudah ditunggu oleh anggota Gokuraku yang sudah bersiap untuk tawuran. Namun kedatangan Tsukasa ke markas bukanlah untuk memimpin tawuran, melainkan Tsukasa menyatakan akan keluar dari geng Gokuraku. Karena Tsukasa merasa tidak seharusnya dia menjadi ketua Gokuraku. Tsukasa juga menemui Kumi untuk meminta maaf karena dia tidak bisa menepati janjinya. Mendengar itu, Kumi pun menangis karena dia tahu kalau Tsukasa pasti akan pergi bertarung melawan geng STP. Di sisi lain, Yuji yang sudah sembuh, dia mendatangi Hisa dan Eiji. Yuji mengajak mereka mendatangi geng STP untuk tawuran karena dia yakin pasti Tsukasa akan pergi ke sana sendirian. Yuji tahu kalau Tsukasa tidak ingin melihat teman-temannya terluka lagi. Bukan hanya Yuji, Hiro ternyata juga kabur dari rumah sakit untuk menyerang STP. Selain itu, Dano sudah kembali dan dia juga akan menyerang geng STP. Sementara itu, ternyata Tsukasa mendatangi markas STP seorang diri dan dia sudah siap untuk melawan mereka semua. Pada akhirnya, Tsukasa akan bertarung dengan seluruh pasukan STP. Karena musuhnya sangat banyak, Tsukasa sangat kewalahan. Untungnya, geng Gokuraku, geng Beast, dan geng Neck datang untuk ikut tawuran. Akhirnya, ketiga geng terkuat di Hiroshima yang sebelumnya bermusuhan sekarang bersatu untuk melawan STP. Di tengah-tengah pertarungan, Ishimoto mengajak Yuji untuk duel 1 lawan 1. Sementara itu, Tsukasa, Hiro, dan Dano, mereka terus maju menuju ke tempat Sasaki berada. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh si botak dan Hiro yang akan menghadapinya. Sedangkan Tsukasa dan Dano, mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun mereka kembali dihadang oleh banyak pasukan STP. Dano menyuruh Tsukasa untuk segera ke tempat Sasaki, dan pasukan STP yang ada di hadapan mereka akan dilawan oleh Dano seorang diri. Dan akhirnya Tsukasa berhasil sampai di tempatnya Sasaki. Sedangkan di sisi lain, Hiro sangat kewalahan menghadapi lawannya. Untungnya, Hiro menggunakan trik cerdik dengan berpura-pura menelpon. Hiro berpura-pura kalau ditelepon ada yang mengajak untuk kencan grup dan butuh 1 orang lagi. Hiro mengajak musuhnya dan konyolnya musuhnya malah percaya. Sedangkan Dano, dia juga sudah berhasil mengalahkan banyak pasukan STP. Oleh karena itu, dia pun hanya bisa istirahat karena kelelahan. Dan Yuji, dia juga sudah berhasil mengalahkan Ishimoto. Di saat teman-temannya sudah mengalahkan musuhnya, Tsukasa malah sangat kewalahan menghadapi Sasaki, dan dia mendapat tendangan keras dari Sasaki. Namun Tsukasa berhasil bangkit kembali karena memiliki tekad yang kuat untuk melindungi teman-temannya. Dan di sini Sasaki memberitahu dia bisa sampai jadi seperti sekarang karena dulu waktu kecil dia pernah hampir dibunuh oleh orang tuanya. Dan karena hal itu, Sasaki berubah menjadi monster yang tidak berperasaan dan dengan tega membantai semua orang yang menghalanginya. Bisa dibilang sifat Sasaki ini adalah kebalikannya Tsukasa. Namun pada akhirnya, Tsukasa yang memiliki tekad untuk melindungi teman-temannya, dia berhasil mengalahkan Sasaki.
Pada akhirnya, geng Gokuraku, geng Neck, dan geng Beast berhasil memenangkan tawuran. Keesokan harinya, ketika Hiro mau menghajar seseorang, namun di saat itu juga dia mendapat telepon dari Erika yang meminta membelikannya telur dalam waktu 1 jam. Awalnya Hiro tidak mau, namun Erika mengancam akan putus. Hiro yang bucin, dia pun segera pergi untuk membeli telur. Di tempat lain, Danu mendapat surat dari Yutaka yang memberitahu kalau dia berhasil memenangkan 1 pertandingan lagi, maka Yutaka akan menjadi juara. Sedangkan di sisi lain, Tsukasa dan teman-temannya melihat Yuji yang sedang mencoba bekerja di sebuah warung. Mereka beranggapan kalau Yuji bekerja tujuannya untuk mendapat pemilik warungnya yang cantik. Namun Yuji berkata kalau semua itu tidak benar, karena tujuan Yuji sebenarnya dia ingin hidup normal dengan bekerja setiap hari. Dan di akhir film, Tsukasa menemui Kumi untuk memberikan sebuah cincin, dan Tsukasa juga meminta sebuah ciuman dari Kumi. Di awal film, kita ditunjukkan dengan pemuda yang bernama Keita, dan dia baru keluar dari penjara. Sementara itu, di luar penjara, ada seorang wanita yang bernama Nao yang sudah menjemputnya. Kemudian, adegan berpindah ke pertarungan antara ketiga ketua geng terkuat di Hiroshima. Mereka adalah Tsukasa, Hiro, dan Danu. Dan ternyata alasan mereka bertarung berbeda-beda. Di sisi Danu, dia ingin menjadi yang terkuat di Hiroshima. Sementara Hiro, dia marah pada Danu karena cewek-cewek di gengnya terpesona dengan Danu. Sedangkan Tsukasa, dia emosi pada Hiro karena Tsukasa beranggapan pacarnya yaitu Kumi telah direbut oleh Hiro. Mereka pun bertarung. Akan tetapi, dalam pertarungan itu, tiba-tiba kakinya Hiro kram, sehingga pertarungan pun tidak jadi dilanjutkan. Tsukasa memberitahu ke teman-temannya, ternyata dia hanya salah paham karena sebenarnya Kumi tidak sedang dekat dengan Hiro. Sementara itu, Yuji sekarang dia sedang fokus menekuni pekerjaannya di sebuah warung. Namun dia dilema karena atasannya meminta jawaban apakah Yuji ingin menjadi pegawai tetap atau tidak. Yuji masih bingung karena dia masih ingin bersama geng Gokuraku. Keesokan harinya, Yuji secara tidak sengaja dia bertemu dengan Keita, yang ternyata Keita ini adalah teman lama dari Yuji. Selain itu, dia dulu juga anggota dari geng Gokuraku sebelum masuk penjara. Keita memberitahu ke Yuji, sekarang dia bergabung dengan geng Eden. Alasan Keita tidak kembali ke Gokuraku dikarenakan dia tidak ingin masa lalunya yang buruk terulang kembali. Setelah pertemuan dengan Keita, ekspresi Yuji terlihat berbeda dan secara tidak terduga, Yuji meminta izin ke Tsukasa untuk meninggalkan geng Gokuraku. Yuji beralasan keluar dari geng karena dia akan fokus menjadi pegawai tetap di tempat kerjanya. Mendengar itu, Tsukasa pun tidak menghentikannya karena Tsukasa berpikir pekerjaan Yuji lebih penting daripada menjadi seorang gangster. Tsukasa memberitahukan keluarnya Yuji pada Hisa dan Eiji. Mendengar itu, mereka marah atas keputusan Yuji. Dan mereka juga marah pada Tsukasa karena tidak menghentikan Yuji. Selain itu, mereka juga kesal karena Yuji hanya berpamitan dengan Tsukasa saja. Namun, Tsukasa memberitahu kalau waktu pergi, Yuji terlihat tidak senang dengan keputusannya sendiri. Dan karena kepergian Yuji, geng Gokuraku kehilangan salah satu anggotanya yang kuat. Sedangkan di tempat lain, geng Neck juga mendapat kabar kalau anggota mereka yang bernama Kenzo, dia lebih memilih untuk berkhianat dan keluar dari geng Neck. Kenzo juga bilang, dia sekarang bergabung dengan geng Eden. Dan geng Eden memiliki rencana besar untuk menghancurkan ketiga geng terkuat di kota Hiroshima. Semua itu dilakukan demi bisa menggapai puncak Hiroshima. Geng Eden sendiri dipimpin oleh orang yang bernama Masato. Dan geng Eden ternyata sudah memiliki banyak anggota dengan cara mengalahkan geng-geng kecil di Hiroshima dan mengajak mereka bergabung. Sedangkan Keita yang sudah bergabung, dia juga sudah berhasil mengalahkan geng-geng kecil dengan tangannya sendiri. Oleh karena hal itu, Masato mengakui kemampuannya Keita. Dan Masato menugaskan Keita untuk menghancurkan geng Beast. Dan benar saja, di markas geng Beast, Kazu melihat anggotanya yang sudah diajar oleh seseorang. Dan ketika Kazu menghampirinya, ternyata dia adalah Yuji. Karena panik, Yuji pun langsung pergi. Kazu memberitahu kejadian barusan pada Danu.
Dano pun mendatangi markas Gokuraku untuk membalas perbuatan Yuji. Melihat kedatangan Dano, Tsukasa dan yang lain pun menjelaskan kalau Yuji sudah keluar dari Gokuraku dan tidak akan berkelahi lagi karena Yuji sudah fokus dengan pekerjaannya. Setelah menjelaskan ke geng Beast kalau Yuji sudah keluar dari Gokuraku, Tsukasa pun langsung pergi ke tempat kerjanya Yuji. Dan ternyata Yuji sudah tidak bekerja di sana. Dan pada akhirnya Tsukasa dan teman-temannya telah mengetahui kalau Yuji telah bergabung dengan geng Eden. Alasan Yuji bergabung dengan geng Eden karena untuk menebus kesalahannya pada Keita di masa lalu. Jadi dulu di masa lalu, Yuji pernah dikeroyok oleh geng lain dan waktu itu Keita datang menolongnya. Namun di akhir pertarungan, Keita tidak sanggup untuk bergerak dan secara tidak terduga, polisi datang ke tempat tersebut. Di sisi lain, Yuji yang masih sanggup bergerak, dia memilih untuk meninggalkan Keita di sana. Dan karena hal itu, Keita tertangkap polisi dan dipenjara. Berpindah ke markas geng Eden, Masaki menyuruh Yuji dan Keita untuk menghancurkan geng Gokuraku. Mendengar itu, sebenarnya Yuji sangat berat menjalani perintah tersebut karena dia tidak ingin bertarung dengan teman-temannya. Akan tetapi, dia harus melakukannya untuk menebus kesalahannya pada Keita. Keesokan harinya, Yuji mendatangi markas Gokuraku. Dia memberitahu kalau dia sudah bergabung dengan geng Eden dan dia mendapatkan tugas untuk menghancurkan geng Gokuraku. Pada akhirnya, Yuji akan berduel dengan Tsukasa. Padahal dulu mereka adalah sahabat. Namun dalam duel ini, Tsukasa lebih memilih untuk tidak bertarung dengan serius karena dia tidak ingin memukul temannya sendiri. Tsukasa pun memberikan khotbah no jutsu dengan bilang kalau waktu dulu Yuji keluar dari Gokuraku, dia menyuruhnya untuk menjaga Gokuraku. Namun sekarang malah Yuji yang akan menghancurkan Gokuraku. Dan pada akhirnya Yuji tersadar dan berhenti memukul Tsukasa. Di saat itu juga Masato dan pasukan geng Eden datang. Dan di sini terungkap ternyata alasan Keita bergabung dengan geng Eden sebenarnya hanya untuk menghancurkan Gokuraku dan terutama Keita ingin membalas Yuji karena dirinya dia masuk penjara. Semua itu diperjelas lagi oleh pacar Keita yaitu Nao. Kalau Keita hanya memanfaatkan Yuji untuk menghancurkan Gokuraku. Masato juga mengejek Yuji karena dibodohi oleh temannya sendiri. Mendengar itu, Yuji marah dan menghampiri Masato untuk mengejarnya. Akan tetapi, Yuji dapat dikalahkan dengan mudah oleh Masato. Melihat itu, Tsukasa pun membantu Yuji. Akan tetapi, dia juga dikalahkan oleh Masato. Pada akhirnya, Masato mengambil bendera Gokuraku yang menandakan mereka sudah berhasil mengalahkan Gokuraku. Dan karena berhasil mengalahkan Gokuraku, geng Eden sekarang menjadi semakin terkenal. Setelah mengalahkan geng Gokuraku, kini geng Eden mengincar geng Night. Mereka mendatangi Hiro yang bersama dua eksekutifnya. Mereka bertarung. Dan dalam pertarungan itu, geng Eden yang sangat kuat, mereka berhasil mengirim Hiro ke rumah sakit. Kabar Hiro yang sudah dikalahkan sudah sampai di markas geng Beast. Dan Kazu meminta Dano untuk segera mempersiapkan pasukan geng Beast karena dia yakin pasti geng Eden juga akan menyerang geng Beast. Di sisi lain, Yuji meminta maaf pada Tsukasa karena telah berkhianat dan Yuji juga akan pergi menemui Hisa dan Eiji secara langsung untuk meminta maaf. Akan tetapi ketika Tsukasa berada di kafe, dia tidak melihat Yuji dan hanya melihat Hisa dan Eiji saja. Mereka pun beranggapan kalau Yuji akan menyerang geng Eden sendirian dan tanpa pikir panjang mereka pun bergegas untuk pergi menyusul. Awalnya Tsukasa sempat dihentikan oleh Kumi karena Kumi khawatir jika Tsukasa akan berakhir sama di rumah sakit seperti Hiro. Namun Tsukasa meyakinkan ke Kumi kalau dirinya pasti akan selamat. Sedangkan Yuji, dia sudah berhasil masuk ke markas geng Eden. Yuji akan mengambil kembali bendera Gokuraku dan dia mengajak Masato untuk bertarung kembali. Sementara itu, Tsukasa dan kedua temannya juga sudah sampai di markas geng Eden. Mereka datang secara sembunyi-sembunyi dan mengalahkan anggota Eden satu persatu. Di tempat lain, Hiro memaksakan diri keluar dari rumah sakit untuk membalas dendam pada geng Eden. Kembali ke Tsukasa, ternyata mereka secara kebetulan bertemu dengan anak buahnya Hiro.
Karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka bersatu untuk mengalahkan pasukan geng Eden. Mereka memang kalah jumlah, akan tetapi mereka tetap yakin untuk menang. Tidak lama kemudian, Hiro datang untuk ikut dalam pertempuran. Sebelum sampai ke sini, awalnya Hiro dihadang oleh pasukan geng Eden. Untungnya mereka semua berhasil dikalahkan oleh anggota baru geng Nek, yaitu si Botak. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anggota Eden, Tsukasa dan Hiro segera masuk ke markas Eden untuk menemui Masato. Akan tetapi, tiba-tiba kakinya Hiro kembali kram. Dan ditambah lagi, mereka juga dihadang oleh pasukan Eden yang sangat banyak. Untungnya, Dano dan kedua temannya datang membantu. Dan pada akhirnya, ketiga ketua geng bersatu untuk masuk ke markas geng Eden. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh salah satu eksekutifnya Eden, dan Hiro yang akan maju untuk melawannya. Sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi, mereka dihadang kembali oleh eksekutif Eden, dan kali ini Dano yang akan mengurusnya. Sedangkan Tsukasa, dia segera bergegas untuk menemui Masato. Di sisi lain, Yoji sudah tidak sanggup berdiri karena mendapat banyak serangan dari Masato. Sedangkan Keita, dia hanya bisa diam saja melihat kekalahan Yoji. Namun dengan tekad yang kuat dan rasa bersalah kepada teman-temannya, Yoji masih melindungi bendera Gokuraku yang sudah ada di tangannya. Melihat perjuangan Yoji, Masato malah menjelek-jelekkan Gokuraku. Namun tanpa diduga, mendengar itu, Keita marah pada Masato. Dia mencoba menyerang Masato, akan tetapi dia juga dapat dengan mudah dikalahkan oleh Masato. Tidak lama kemudian, Tsukasa datang. Di tempat lain, Dano berhasil mengalahkan musuhnya. Sedangkan Hiro, dia juga berhasil mengalahkan musuhnya. Kembali ke Tsukasa, dia yang memiliki tekad yang kuat untuk melindungi teman-temannya. Akhirnya, Tsukasa berhasil mengalahkan Masato dengan sangat epik. Pada akhirnya, ketiga geng terkuat di Hiroshima berhasil mengalahkan geng Eden, dan geng Gokuraku berhasil mengambil benderanya kembali. Setelah pertarungan selesai, Yoji sempat mengajak Keita untuk kembali ke Gokuraku. Namun Keita menolaknya dengan alasan ingin memulai semuanya dari awal. Keesokan harinya, Dano menemui Yutaka yang kini sudah menjadi petinju profesional. Namun di sini, Yutaka kecewa dengan Dano karena Yutaka mendengar rumor kalau Tsukasa lebih kuat dari Dano. Di sisi lain, Tsukasa, dia memberanikan diri untuk mengajak Kumi menikah. Dan di tempat lain, Yoji, kini dia sudah kembali bekerja seperti biasa. Di akhir film, ketiga ketua geng terkuat di Hiroshima kembali bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di kota Hiroshima. Namun lagi-lagi, kakinya Hiro kembali kram. Dan dengan ini, Bad Boys G The Movie berakhir. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Dan untuk film selanjutnya, saya akan membahas film bertema tawuran lagi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.